Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah kalau begitu. Kayaknya partisipan hari ini, peserta penyuluhan hari ini pasti Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak muda semua ya. Kayaknya masih pada seger-seger wajahnya, masih cantik-cantik, ganteng-ganteng. Karena kita kayaknya seumuran, jadi saya panggil bapak-bapak dan ibu-ibu teman-teman aja ya, biar lebih nyaman. Oke. Nah, di sini saya akan mengajak bapak dan ibu untuk mengenal apa itu pengasuhan positif. Pengasuhan positif itu pengasuhan yang berdasarkan kasih sayang, saling menghargai, dan membangun hubungan yang hangat antara anak dan orang tua, serta menstimulasi tumbuh kembang anak. Yang kedua, pengasuhan positif ini merupakan pengasuhan yang menggunakan pendekatan dengan mengedepankan penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak, juga mengedepankan kepentingan terbaik anak. Juga merupakan upaya untuk memberikan lingkungan yang bersahabat dan ramah sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Selanjutnya, apa itu pola asuh? Pola asuh adalah proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual sejak anak dalam kandungan sampai dewasa. Nah, mengapa penting melakukan pengasuhan positif? Yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas interaksi anak dengan orang tua, mengoptimalkan tumbuh kembang anak, mencegah perilaku-perilaku yang menyimpang. Nah, prinsip utama dalam pengasuhan positif adalah anak harus diperlakukan dengan yang pertama penuh penghargaan, yang kedua bebas dari tindak kekerasan, dan yang ketiga itu kita perlakukan mereka dengan cinta dan kasih sayang. Yang kedua, menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Nah, pada tahap perkembangan anak itu ada usia di mana yang pertama 0 sampai 7 tahun, yaitu anak usia imprint. Nah, di sini anak usia imprint ini, kenapa saya beri warna putih? Karena di sini anak masih pada tahap masih putih bersih, teman-teman. Masih bersih, dia masih apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu akan menjadi mindset dia ke depan. Nah, yang kedua itu ada anak usia 7 sampai 14 tahun. Ini disebut dengan usia modeling, yaitu mereka mulai menyontoh atau menyontek kalau yang menyontoh atau mencontek. Kalau yang diimprint atau yang diimprint tadi salah, itu akan sehingga anak itu pada tahap usia modeling 7 sampai 14 tahun itu, anak itu mereka di sini mulai mencontoh atau mencontek. Nah, kalau yang diimprint salah, kira-kira yang dicontoh itu benar atau enggak, teman-teman? Gimana teman-teman, kalau yang diimprint tadi apa yang mereka lihat pada tahap 0 sampai 7 tahun itu mereka lihat itu nggak benar, itu kalau kira-kira yang akan dimodeling atau yang mereka contoh atau yang mereka contek nanti ketika pada usia 7 sampai 14 tahun itu benar atau enggak, teman-teman? Jawab dong. Gak ada yang mau jawab ya? Ya udah deh, nggak apa-apa. Nah, sehingga untuk itu kita jangan sampai memberikan contoh yang memperlihatkan hal-hal yang tidak baik kepada anak. Misalnya, jangan sampai kita bertengkar di depan anak-anak. Nah, terus jangan sampai kita berbicara dengan nada yang kasar atau nada yang tinggi, karena itu akan membekas pada anak. Nah, perlu diingat nih teman-teman, apalagi kalau mereka misalnya kena dampak dari hal-hal tersebut. Misalnya, kita baru pulang kerja nih, anak mengajak kita mengobrol, sedangkan kita tadi malah mama, papa, aku ini loh. Terus kita jawab, sudah sana, jangan ganggu, mama papa capek, kayak gitu.
dengan nada yang tinggi. Itu akan membekas loh sama diri anak, teman-teman. Mungkin pada saat teman-teman berkata seperti itu, teman-teman bakal biasa saja, tapi nanti ketika dia memasuki usia socializing atau usia anak 14 sampai 21 tahun, itu akan berdampak besar, teman-teman. Nah, di sini tadi sudah saya bilang kalau kenapa saya memberi warna beda itu untuk imprint, modeling, dan socializing-nya. Untuk imprint itu ya saya beri warna putih karena anak itu di situ pada usia masih putih bersih, teman-teman. Nah, pada usia modeling saya beri warna kuning itu karena di sini anak itu pada tahap usia yang dia masih ragu-ragu, teman-teman. Dia tidak tahu mana yang baik, mana yang benar, atau yang buruk bagi dia tuh nggak paham, teman-teman, berbeda dengan kita. Nah, di usia socializing itu dia ingin didengarkan. Di sini dia pada usia memberontak. Dia ingin didengarkan, teman-teman. Ya, sehingga kalau kita paham fase pertumbuhan seorang anak manusia, ya kita hormati prosesnya. Nah, kalau kita ingin mereka baik, ya kita kasih contoh yang baik, kita beri contoh yang baik. Diingat lagi, teman-teman, kita nggak boleh berikan mereka dengan contoh yang baik dengan mulai dari kata-kata, terus dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, itu harus kita berikan contoh yang baik. Nah, tapi apa yang terjadi jika anak ingin didengarkan pada usia itu, terus kita tidak mendengarkan atau tidak peduli terhadapnya? Itu akan menyebabkan masalah-masalah yang akan timbul nanti ketika dia dewasa, teman-teman. Nah, selanjutnya itu komunikasi efektif. Tujuan dari komunikasi efektif ini yang pertama itu untuk menyampaikan informasi, menanamkan nilai positif, serta mendekatkan hubungan orang tua untuk anak memahami pikiran dan perasaannya. Yang kedua, komunikasi efektif ini akan efektif apabila penyampaian pesan dapat dipahami oleh penerima pesan dengan nyaman. Nah, membangun komunikasi efektif dengan anak. Yang pertama itu, dapatkan perhatian anak sebelum berbicara, berkomunikasi dengan anak pada posisi sejajar, teman-teman. Karena kalau kita berbicara dengan anak melihat ke atas mencungak, itu kan nggak enak, nggak akan pesan yang kita bicarakan itu nggak akan tersampai, teman-teman. Terus kita juga harus berbicara dengan jelas agar anak mengerti. Yang keempat itu gunakan bahasa dan kata-kata yang positif dan tidak negatif. Nah, menjaga komunikasi dengan cara mendengarkan dengan penuh perhatian ketika anak berbicara. Jadi ketika anak berbicara itu kita harus mendengarkannya dengan penuh perhatian. Nah, keterampilan utama yang harus dikuasai oleh orang tua agar komunikasi ini efektif. Yang pertama, mendengarkan aktif. Di sini kita seperti yang saya bilang tadi, kita harus mendengar dengan penuh perhatian. Terus ketika anak bercerita, kita gunakan gumaman seperti oh ya, lalu terus gimana tadi kayak gitu. Nah, terus merespon dengan bahasa tubuh. Kita harus merespon dengan bahasa tubuh agar anak tuh lebih terangsang untuk lebih aktif, lebih bersemangat ketika dia bercerita dengan kita. Terus itu merefleksikan. Nah, terus menyampaikan pesan singkat, padat, dan jelas, teman-teman. Karena kalau kita kebanyakan ngomong depan anak-anak, itu akan malas pesan yang ingin tersampaikan tadi nggak akan sampai kepada anak tersebut. Dan yang ketiga itu memberikan umpan balik. Nah, contoh ucapan yang membahagiakan. Ini harus banget teman-teman terapkan nanti kalau udah punya anak kepada anak teman-teman. Itu ibu dan ayah menyayangimu, nak. Bisa terus kalau udah lama nggak ketemu baru pulang kerja, terus pas pulang kerja tuh bilang ibu, ayah, dan kangen sama kamu nih, nak. Terus misalnya anak baru pulang sekolah, bagaimana? Kalian harus tanya, teman-teman harus tanya, bagaimana harimu? Coba cerita sama ibu dan ayah, bagaimana tadi keadaan kamu di sekolah. Terus ketika kalian meminta bantuan sama anak, itu kita jangan lupa ucapkan terima kasih, teman-teman. Karena anak itu akan merasa bangga dan merasa senang ketika dia mendapat kata ucapan terima kasih dari orang tuanya. Nah, terus misalnya nih dia pulang sekolah, terus wajahnya cemberut kayak gitu, teman-teman, kayak ada masalah lah dia di sekolah ya. Jadi terus teman-teman harus ajak dia, coba cerita dulu. Kenapa wajahnya begitu? Kok begitu? Misalnya dia sudah cerita, kasihlah tanggapan yang baik. Nah, terus selanjutnya itu disiplin positif. Disiplin
merupakan pembentukan kebiasaan dan tingkah laku anak yang positif dengan kasih sayang sehingga anak dapat menjadi makhluk sosial dan tumbuh berkembang dengan optimal. Tujuan disiplin ini itu membuat anak bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki tingkah laku sesuai dengan yang diinginkan oleh lingkungannya. Dan yang ketiga, mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku, mengerti petunjuk, peraturan, dan perintah orang dewasa agar anak melakukan sesuai dengan tingkah laku yang diinginkan. Nah, bagaimana cara mendisiplinkan anak? Yang pertama itu melakukan pendekatan yang positif dengan memberikan keteladanan, dorongan, komunikasi efektif, serta pujian dan penghargaan. Gini teman-teman, ketika teman-teman ingin mendisiplinkan anak, teman-teman itu harus memberikan keteladanan atau contoh, jangan hanya bicara kayak gitu teman-teman. Jangan sampai cuma, nah kalau kamu harus gini loh, kamu harus gini, tapi kita sendiri nggak mencontohkan hal tersebut kayak gitu, karena itu tuh soalnya anak itu biasanya itu lebih menerapkan apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan kayak gitu teman-teman. Bukan kalau yang dia dengar itu mungkin akan masuk tapi tidak akan seefektif ketika apa yang dia lihat kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus berikan keteladanan atau contoh yang benar-benar bisa membuat ia itu melakukan hal tersebut tanpa harus kita ocehi tiap hari kayak gitu teman-teman. Dan yang kedua, kita harus sabar dan percaya diri. Untuk mendisiplinkan anak dituntut kesabaran yang tinggi dan keyakinan bahwa orang tua memiliki kemampuan, memiliki kemampuan dalam mendisiplinkan anak. Jangan takut pokoknya teman-teman, harus percaya diri. Dan yang ketiga itu ada tenang. Kita harus memiliki sikap tenang ketika ketika ingin pesan yang ingin kita sampaikan itu lebih mudah dipahami oleh anak. Dan yang keempat, kita harus memilih waktu yang tepat. Di sini pilihlah waktu yang tepat, jangan menunda-nunda sampai pesan berulang-ulang dengan cara yang menyenangkan. Nah, yang kelima itu tidak mudah menyerah. Kita sebagai orang tua nih, jangan mudah terpancing teman-teman. Jangan mudah marah ketika anak melakukan kesalahan. Bila anak mengalami kegagalan nih, kita harus memberikan dia, kita rangkul dia, terus kita bilang kayak gini, percayalah nak, kamu pasti bisa kok, bisa lagi, ayo coba lagi, terus coba lagi kayak gitu. Terus orang tua itu harus konsisten teman-teman. Kita nanti sebagai orang tua kita itu harus konsisten dengan keputusan atau aturan yang telah kita tetapkan bersama. Dan yang ketujuh itu memberikan contoh dan penjelasan. Nah, orang tua itu harus memberikan contoh seperti yang saya bilang tadi, dengan menerangkan maksudnya sehingga anak mengerti mengapa ia harus melakukan tingkah laku seperti itu. Contohnya kayak gini teman-teman. Misalnya nih, anak nggak boleh main bola dalam rumah. Kita harus kasih tahu kenapa dia nggak boleh main bola dalam rumah, apa bahayanya, atau pokoknya kita harus beritahu alasan kenapa hal itu tidak boleh, biar mereka itu paham dan benar-benar mudah menerapkannya. Nah, tahapan menerapkan disiplin ilmu itu yang pertama, tentukan perilaku apa yang diinginkan oleh orang tua. Yang kedua, katakan kepada anak tingkah laku apa yang sudah ditentukan dan jelaskan pula mengapa harus dilakukan. Nah, terus pujilah anak ketika ia berhasil bertingkah laku sesuai yang diinginkan. Terus lakukan terus dan diulang sampai kedisiplinan yang diinginkan menjadi menetap pada anak. Sekian, terima kasih teman-teman. Itu mungkin materi dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau Zulfa, gimana? Observernya? Kepada saudari Zulfa, dipersilakan. Baik, jadi tadi saudari Ririn penyampaiannya sudah sangat bagus. Penyampaiannya sangat detail sekali, mudah dimengerti. Terus Ririn juga berusaha interaktif sama partisipannya. Nah, tapi di sini kekurangannya memang partisipannya kurang aktif, walaupun si Ririn sudah mencoba untuk aktif dengan partisipannya itu. Mungkin cuma itu saja. Baiklah, terima kasih saudari Zulfa masukannya.
Saya akhiri ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.